teman-teman semuanya, hari ini kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung akan membawakan 3 materi mengenai penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia. Adapun pembagian materi yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah yang pertama ada penggunaan kata di versus kata di sebagai awal kalimat. Kemudian ada penggunaan singkatan dan akronim, dan yang terakhir adalah tentang penulisan angka. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembahasan yang sudah saya sebutkan tadi, mari kita dengarkan bersama penjelasan dari kelompok kami. Kata di sebagai kata depan. Setiap kata yang memiliki fungsi sebagai kata dengan depan harus ditulis secara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata di sebagai kata depan dapat ditulis secara terpisah apabila digunakan di depan kata benda yang menyatakan tempat, nama, waktu, dan juga lokasi. Berikut adalah beberapa contoh dari kami penggunaan kata di sebagai kata depan. Yang pertama itu, di mana Emil menginap selama Lebaran. Yang kedua, Emil telah pulang dari rumah neneknya di Bandung. Dan yang ketiga, acara perpisahan akan diadakan di Bumi Perkemahan Lampung. Yang keempat, penyanyi itu membatalkan konsernya di Jakarta. Yang terakhir, Tiara rutin berolahraga bersama sahabatnya di pagi hari. Kata di sebagai awalan harus ditulis tersambung dengan kata yang mengikutinya. Penulisan ini bisa digunakan apabila diikuti oleh kata kerja pasif. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan pada saat menulis di yang disambung, yaitu yang pertama adalah menunjukkan perannya sebagai ibunya. Yang kedua adalah penulisan di diikuti oleh kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini bisa diubah menjadi kata kerja aktif dengan cara menambahkan imbuhan me di awal. Contoh yang pertama yaitu pidato Hari Kemerdekaan Indonesia dibaca oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian contoh yang kedua yaitu setiap pulang sekolah Rani dijemput oleh ayahnya. Contoh yang ketiga, Diana sering dipuji karena selalu juara di kelasnya. Dan contoh yang keempat, dilarang membuang sampah di tempat ini. Dan yang terakhir, contoh yang kelima, jenazah akan segera dimakamkan. Singkatan menurut buku Master Bahasa Indonesia oleh Ainia Prihantina, singkatan adalah bentuk kata yang dipendekkan, terdiri dari satu kata atau lebih. Singkatan juga memiliki jenis dan kaidah penulisan tergantung penggunaannya. Yang pertama yaitu penggalan huruf pertama tiap komponen. Singkatan ini diambil dari huruf pertama dalam setiap kata. Contohnya adalah huruf H dapat bermakna sebagai haji. Huruf RS dapat diartikan sebagai rumah sakit. Huruf RM dapat diartikan sebagai rumah makan. Yang kedua adalah pengekalan huruf pertama dengan pelesapan konjungsi, preposisi, reduplikasi, dan artikulasi kata. Untuk singkatan yang kedua ini mengambil huruf pertama dengan pelesapan artikulasi kata. Contohnya adalah Akademi Bahasa dan Kebudayaan Jepang yang disingkat ABKJ. Dan-nya dihilangkan sehingga singkatannya menjadi ABKJ. Nomor 3 yaitu pengulangan huruf pertama dengan bilangan-bilangan berulang. Jenis singkatan ini merupakan pengulangan dari huruf dan bilangan-bilangan yang berulang. Contohnya 3D yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. 3T yaitu tracing, treatment, dan testing. Yang keempat ada pengakalan 2 huruf pertama dari kata. Nah, kalau jenis singkatan ini bisa diambil dari 2 huruf pertama kata tersebut. Contohnya ada singkatan NY berasal dari kata nyonya dan singkatan WA berasal dari kata wakil. Pengakalan 3 huruf pertama dari sebuah kata. Contohnya Oktober ditulis OKT. 6 yaitu pengekalan 4 huruf pertama dari sebuah kata. Berbeda dengan jenis singkatan sebelumnya, singkatan ini diambil dari 4 huruf pertama. Contohnya seker atau SEKR atau kalimatnya yaitu sekretaris. Kemudian contoh yang kedua yaitu SEP atau SEPT. Biasanya kalimatnya yaitu September. Pengakalan huruf pertama dan huruf terakhir kata. Singkatan ini menggabungkan huruf pertama dan huruf terakhir kata. Misalnya singkatan IR yang diambil dari huruf I dan R untuk kalimat insinyur. Nomor 8 yaitu pengulangan huruf pertama dan huruf ketiga.
Jenis singkatan ini merupakan kombinasi dari huruf pertama dan huruf ketiga dari sebuah kata, contohnya GN yaitu gunung. Yang 9 ada pengakalan huruf pertama dan terakhir dari suku kata pertama dan huruf pertama dari suku kata kedua dan sebagainya. Singkatan ini cukup rumit, contohnya itu KPT yang berarti kapten. Jadi singkatan ini tersusun dari huruf pertama dan terakhir dari suku kata, selain itu tersusun dari huruf pertama dari suku kata kedua. Akronim adalah pendekan dari beberapa kata yang biasanya terdiri dari huruf atau suku kata awalan dari kata-kata tersebut dan dibentuk menjadi kata baru yang mudah diucapkan. Akronim berbeda dari singkatan karena akronim dibaca sebagai suku kata baru, sedangkan singkatan seringkali dieja huruf per huruf. Ada dua fungsi akronim, yaitu sebagai penyingkat nama dan sebagai media humor dalam bahasa sehari-hari dan pergaulan. Selanjutnya, contoh akronim. Berikut ini akan dipaparkan macam-macam akronim beserta contohnya. Kita mulai dari akronim yang pertama, yaitu akronim nama diri. Akronim nama diri terdiri atas tiap-tiap huruf awal dan setiap awalan katanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Langsung masuk ke dalam contohnya. Yang pertama yaitu BIN, Badan Intelijen Negara. Yang kedua yaitu BIG, Badan Informasi Geospasial. Yang ketiga ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang keempat yaitu LAN, Lembaga Administrasi Negara. Nama diri yang berupa gabungan suku. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau huruf biasanya ditulis dengan awalan huruf kapital. Contohnya adalah Bulog, Badan Urusan Logistik. Huruf B-nya biasanya ditulis dengan huruf kapital. Lalu ada Kongres Wanita Indonesia. Huruf awalan dari K-nya ditulis dengan huruf kapital. Gabungan huruf awal dan suku kata. Selanjutnya ada akronim yang terdiri dari bukan nama diri, jadi berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya yaitu IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu yaitu Pemilihan Umum, Puskesmas yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat, dan lain-lain. Pengertian angka dan bilangan. Angka merupakan simbol dalam perhitungan matematika. Dan KBBI, simbol disamakan oleh sebagai lambang. Sehingga angka adalah lambang. Dalam perhitungan matematika, dalam penulisan angka Arab itu ada 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan apa itu bilangan? Bilangan adalah sederet angka yang punya nilai dan bisa dihitung. Pertama, aturan IID pertama menetapkan bahwa bilangan harus ditulis menggunakan huruf apabila hanya sampai 1-2 kata saja. Namun, jika bilangan tersebut ditulis berurutan dan dipisahkan dengan tanda koma, maka bilangan tersebut ditulis menggunakan angka. Contohnya, Sinta menonton film favoritnya dalam 5 kali sehari. Yang kedua, Niko menerima transfer per bulan dari ayahnya sebanyak 5 juta rupiah. Yang ketiga, dari 50 siswa, ada 10 siswa yang menyukai bahasa Inggris, 20 siswa yang menyukai IPA, dan sisanya netral. Dan di awal kalimat menggunakan huruf karena menurut aturan EGTI tidak boleh agak kepinggiran kan contoh 12 siswa berprestasi itu mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi. Apabila terdapat lebih atau kata di dalam kalimat itu harus berubah susunan sebelumnya agar di dalam kalimat tersebut itu terdapat angka di bagian tengahnya. Seperti contoh, sebanyak 21 siswa itu memperoleh beasiswa di perguruan tinggi. 21 itu ditulis menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Penulisan angka dengan huruf sebagian. Apabila bilangan yang ditulis dengan huruf terlalu banyak, dapat dituliskan dengan sebagian huruf dan sebagian angka. Contohnya, Andika memperoleh pinjaman sebesar 150 juta rupiah dari keluarga besarnya. Lalu, contoh yang kedua adalah perusahaan otomotif mengeluarkan dana sebesar 125 miliar demi mengembangkan teknologi listrik terbaru. Berikutnya, ukuran satuan dan nilai uang harus ditulis dengan angka. Ukuran satuan dengan nilai uang harus ditulis menggunakan aturan penulisan angka pada kalimat. Ukuran satuan seperti ukuran besar, ukuran volume, ukuran luas, waktu, dan isi, dan lain-lainnya harus ditulis dengan angka. Nilai uang harus ditulis dengan angka, kecuali yang nominal yang sangat besar, itu ditulis sebagian besar
menggunakan huruf. Contohnya 22 cm, 32 liter, 4.000 rupiah, 3 jam 25 menit. Seperti itu. Yang kelima, nomor alamat, rumah, kamar, dan sebagainya harus menggunakan angka. Dalam aturan ejaan yang disempurnakan atau EYD, penulisan nomor dari alamat, rumah, kamar, dan sebagainya tersebut harusnya menggunakan angka. Berikut ini contohnya. Yang pertama, Haikal beralamat di Jalan Haji Komarudin nomor 13. 13-nya menggunakan angka. Yang kedua, Andri memiliki kantor di Jalan Purnawirawan nomor 15. Nomor 15 harus menggunakan angka. 6. Aturan penulisan uang rupiah. Untuk menulis uang rupiah, maka EYD menetapkan bahwa mata uang rupiah yakni Rp harus diawali dengan huruf kapital. Mata uang tidak perlu diikuti tanda titik serta langsung diikuti dengan nominal uang tanpa spasi. Penulisan angka ribuan yang benar dalam satuan mata uang rupiah harus diberikan tanda titik apabila nominal kelipatan ribuan, jutaan, miliar, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bilangan tingkat seperti urutan bisa menggunakan angka Romawi dan angka Arab. Bilangan tingkat seperti urutan kedua, ketiga, dan selainnya bisa ditulis dengan menggunakan angka Romawi, huruf angka Arab dengan awalan ke. Berikut cara penulisan angka dan bilangan yang benar. Angka ke-8, jika huruf ia awalan ke. Angka ke-8, jika angka di antara ke dan 8 dibubuhi tanda strip. Abad 8, jika menggunakan Romawi, dia tidak menggunakan awalan ke.